Kembali lagi kita belajar matematika dengan materi fungsi kuadrat dan grafiknya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada fungsi kuadrat dan grafiknya. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, c merupakan bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika a-nya sama dengan 0, maka fungsinya akan berubah menjadi fx sama dengan bx tambah c. Nah, fungsi fx sama dengan bx tambah c merupakan fungsi linier. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 10. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat, di mana nilai a-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena koefisien x kuadrat di sini adalah 1. B-nya sama dengan 3, karena koefisien x di sini 3. Kemudian c-nya sama dengan negatif 10, karena konstantanya di sini adalah negatif 10. Yang berikutnya, fx sama dengan negatif x kuadrat dikurang 4x tambah 5. Maka nilai a-nya adalah negatif 1, b-nya negatif 4, dan c-nya adalah 5. Contoh berikutnya, fx sama dengan 10 tambah 3x tambah 2x kuadrat. Maka nilai a-nya adalah 2. Kenapa? Karena koefisien x kuadratnya adalah 2, b-nya 3, dan c-nya sama dengan 10. Walaupun posisinya diubah, tetapi nilai a-nya itu tetaplah koefisien dari si x kuadrat. Kita lanjut, contoh berikutnya, fx sama dengan x kuadrat kurang 9. Kan nilai a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 0, karena di sini tidak ada nilai koefisien x-nya. X di sini tidak ada, jadi nilai b-nya sama dengan 0. Kemudian c-nya sama dengan negatif 9. Lalu yang terakhir, contohnya fx sama dengan 3x kurang 2x kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tentukan nilai a-nya sama dengan negatif 2, karena koefisien x kuadrat di sini adalah negatif 2. Dan b-nya sama dengan 3, c-nya sama dengan 0. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa pada fungsi kuadrat ada yang namanya diskriminan, di mana rumus diskriminan itu adalah b kuadrat dikurang 4ac. Contohnya seperti ini. Hitunglah nilai diskriminan dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Nah, dari soal ini kita bisa menentukan nilai ABC-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 10. Sekarang kita cari nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC sama dengan, kita substitusikan nilai-nilainya tadi. B-nya 3, berarti 3 kuadrat dikurang 4, 4-nya tetap ya, kali A, A-nya itu tadi 1, kalikan dengan C, C-nya negatif 10. Nah, kita operasikan, kita peroleh hasilnya, diskriminannya sama dengan 49. Itu dia tentang diskriminan. Yang berikutnya, oke, perhatikan bahwa grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Dia bisa terbuka ke atas ataupun parabolanya terbuka ke bawah, tergantung dari koefisien si x kuadratnya nanti. Yang berikutnya, nah ini dia, titik potong terhadap sumbu x. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu x, maka kita harus membuat bahwa nilai y-nya sama dengan 0. Nah, jika ada titik potong terhadap sumbu x, maka ada titik potong terhadap sumbu y. Nah, jika titik potong terhadap sumbu y yang akan kita tentukan, maka kita gantikan nanti nilai x-nya sama dengan 0. Yang berikutnya, ada yang namanya sumbu simetri. Nah, rumus sumbu simetri ini adalah min b per 2a. Lalu, ada yang namanya nilai maksimum atau nilai minimum. Tergantung dari bentuk parabolanya nanti, apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke atas, maka dia akan punya yang namanya nilai minimum. Kalau dia terbuka ke bawah, maka dia punya yang namanya nilai maksimum. Rumusnya sama, yaitu
B kuadrat kurang 4AC per min 4A. Lalu yang terakhir ada yang namanya koordinat titik puncak ataupun koordinat titik balik. Dikatakan dia koordinat titik puncak kalau parabolanya terbuka ke bawah. Dikatakan koordinat titik balik kalau parabolanya terbuka ke atas. Rumusnya sama, yaitu min B per 2A, B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Nah, ini dia adalah rumus dari sumbu simetri, min B per 2A. Dan yang satunya lagi merupakan rumus dari nilai maksimum ataupun nilai minimum. Itulah yang menjadi koordinat titik puncak suatu fungsi kuadrat. Perhatikan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, grafik fungsi kuadrat kita gambarkan dalam koordinat kartesius, berarti ada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ini adalah gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan fx. Kita pakai grafik fungsi kuadratnya yang terbuka ke atas. Perhatikan unsur selanjutnya adalah titik 0,c. Titik ini berada pada sumbu Y, maka kita sebutkan namanya adalah titik potong terhadap sumbu Y. Kemudian ada titik x1,0 dan x2,0. Titik ini berada pada sumbu X. Dan nilai Y-nya di sini adalah 0. Ya kan? Kita sebutkan titik ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Lalu ada garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama besar. Garis ini disebut sebagai sumbu simetri. Lalu ada titik yang disebut sebagai titik balik. Kenapa disebut titik balik? Karena kurvanya terbuka ke atas. Nanti kalau misalnya grafiknya itu terbuka ke bawah, maka namanya kita sebutkan sebagai titik puncak. Ada beberapa karakteristik yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat sketsa dari sebuah grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah berdasarkan nilai dari A atau berdasarkan koefisien dari si X kuadratnya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jika A-nya lebih besar dari 0 atau A itu bernilai positif, maka parabola yang akan kita gambarkan nanti akan terbuka ke atas. Dia bentuknya kira-kira. Kemudian, jika A-nya lebih kecil dari 0 atau nilai A-nya itu bernilai negatif, maka parabola yang akan kita gambarkan nanti terbuka ke bawah. Ini dia kira-kira bentuknya, terbuka ke bawah dia. Lalu yang berikutnya, yang perlu kita perhatikan adalah berdasarkan nilai B atau koefisien si X. Nah, gunanya adalah untuk menentukan posisi dari sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, jika A dan B beda tanda, atau misalnya kita kalikan A dan B-nya itu ternyata hasilnya itu negatif, maka sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini dia perhatikan, sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat yang dua ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian yang kedua, jika B-nya sama dengan 0, atau hasil perkalian dari A dan B-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya berada pada sumbu Y. Nah, dia pas berada di tengah-tengah. Grafik fungsi kuadratnya ini, sumbu simetrinya itu adalah sumbu Y-nya. Lalu, yang berikutnya, A dan B sama tandanya. Atau hasil perkaliannya itu bernilai positif. Jadi, kalau misalnya nilai A-nya negatif, B-nya negatif, dan kalau misalnya A-nya positif dan B-nya juga positif, maka sumbu simetrinya akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kira-kira seperti ini dia. Grafik yang di atas dengan yang di bawah, sumbu simetrinya berada di sebelah kiri dari sumbu Y. Yang berikutnya, berdasarkan nilai C. Tujuannya adalah untuk menentukan posisi dari grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Nah, yang pertama adalah jika C-nya bernilai positif atau C-nya lebih besar dari 0, maka parabola akan memotong sumbu Y positif. Nah, perhatikan di
kedua adalah C-nya sama dengan 0. Maka parabolanya melalui titik pusat 0,0. Nah, perhatikan di sini grafik fungsinya melalui titik 0,0. Lalu yang terakhir, jika C-nya lebih kecil dari 0, maka parabola akan memotong di sumbu Y negatif. Perhatikan di sini grafiknya memotong di sumbu Y negatif. Lalu yang berikutnya adalah kita lihat berdasarkan nilai diskriminannya. Tadi rumus diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana posisi dari grafik fungsi kuadrat tersebut terhadap sumbu X. Ada 3 kondisi. Yang pertama, jika diskriminannya bernilai positif, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Perhatikan gambar grafiknya di sini. Grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Lalu, yang kedua, D-nya sama dengan 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat tersebut menyinggung sumbu X. Lalu yang ketiga adalah jika D-nya bernilai negatif atau D-nya lebih kecil dari 0, maka grafik tidak akan memotong ataupun menyinggung sumbu X. Nah, perhatikan di sini grafiknya tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Contoh soal. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat tambah 6x dikurang 7. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai a, b, dan c-nya. Dari persamaan tersebut, kita peroleh nilai a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 6, dan c-nya sama dengan negatif 7. Nah, sekarang kita tentukan titik potong terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu x, maka nilainya sama dengan 0. Jadi kita substitusikan nanti nilainya sama dengan 0 ke persamaan dari fungsi kuadrat tersebut. Sehingga kita peroleh x kuadrat tambah 6x dikurang 7 sama dengan 0. Karena tadi y-nya sama dengan 0. Ingat, y itu sama dengan fx. Kemudian kita faktorkan. Kita peroleh hasil pemfaktorannya adalah x tambah 7 kali x dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh nilai x-nya sama dengan negatif 7 atau x-nya sama dengan 1. Sehingga bisa kita tuliskan titik potong terhadap sumbu x adalah negatif 7,0 dan 1,0. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu y. Jika kita menentukan titik potong terhadap sumbu y, maka nilai x-nya harus sama dengan 0. Artinya, x yang ada di persamaan ini kita gantikan menjadi 0. Sehingga kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 kurang 7. Itu sama dengan negatif 7. Sehingga titik potong terhadap sumbu y-nya adalah titik 0, negatif 7. Lalu yang berikutnya, kita tentukan persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Rumus dari persamaan sumbu simetri adalah x sama dengan min b per 2a. Sekarang kita substitusikan nilai b-nya dan juga nilai a-nya. Sehingga kita peroleh negatif 6 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 3. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan negatif 3. Lalu, kita menentukan nilai minimum. Kenapa nilai minimum yang kita tentukan? Karena koefisiensi x kuadratnya lebih besar dari 0. Atau koefisiensi x kuadratnya tadi kan positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Maka nilai yang dimilikinya adalah nilai minimum. Nah, rumusnya adalah y sama dengan b kuadrat kurang 4ac per negatif 4a. Kita masukkan nilainya semua, nilai b-nya, nilai a, dan nilai c-nya. Kita peroleh bahwa nilai minimumnya adalah negatif 16. Sehingga koordinat titik baliknya yang kita peroleh adalah negatif 3, negatif 16. Berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh sebelumnya, maka kita bisa membuat sketsa dari grafik
fx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 7. Nah, kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Ada sumbu x, y-nya. Kemudian kita letakkan titik-titik yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, ini min 7,0, 1,0 ini titik potong terhadap sumbu x. Kemudian 0,-7. Nah, ini dia titik potong terhadap sumbu y. Kemudian satu titik lagi tadi adalah koordinat titik balik, yaitu -3,-16. Sekarang kita hubungkan titik-titik ini sehingga terbentuk sebuah kurva mulus. Nah, ini dia kurvanya terbuka ke atas. Inilah dia sketsa grafik fungsi y sama dengan fx sama dengan x kuadrat tambah 6x dikurang 7. Nah, ini adalah soal latihan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Soal latihan ini linknya sudah Ibu bagikan dari Classroom kemarin tuh. Nah, sekarang Ibu akan buatkan pembahasannya. Soalnya adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat kurang 2x tambah 15. Nah, yang pertama kita tentukan nilai a, b, dan c-nya. Di sini perhatikan nilai a-nya sama dengan negatif 1. Kemudian b-nya sama dengan negatif 2 dan c-nya sama dengan 15. Kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu x. Nah, di sini sudah Ibu kasih pilihannya untuk memilih apakah dia y-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 0. Nah, di sini dimintakan titik potong terhadap sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi min x kuadrat kurang 2x tambah 15 sama dengan 0. Persamaannya di sini Ibu kalikan negatif 1 agar mudah difaktorkan. Ini dikali negatif 1. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat tambah 2x kurang 15 sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan, kita peroleh dia x ditambah 5 dan x dikurang 3. Nah, dari sini x-nya sama dengan negatif 5 atau x-nya sama dengan 3. Sehingga titik potong terhadap sumbu x kita peroleh dia titiknya adalah negatif 5,0 dan titik 3,0. Sekarang titik potong terhadap sumbu y. Kalau dia titik potong terhadap sumbu y, maka kita substitusikan x-nya sama dengan 0. Sehingga di sini persamaannya adalah y sama dengan f 0 karena diminta x-nya disubstitusikan sama dengan 0. Sama dengan kita masukkan ke rumus yang pertama tadi, min x kuadrat, x-nya gantikan jadi 0. Berarti min 0 kuadrat kurang 2 kali 0 tambah 15. Ini sama dengan 15. Sehingga titik potong terhadap sumbu y-nya adalah 0,15. Oke, inilah dia titik potong terhadap sumbu y. Sekarang kita menentukan persamaan sumbu simetrinya. Rumusnya sudah disediakan ya, x-nya sama dengan min b per 2a. Min b berarti min 2, berarti hasilnya jadi 2 per 2a, 2 kali negatif 1, berarti negatif 2, berarti x-nya sama dengan negatif 1, 2 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1. Nah, nilainya apakah maksimum atau minimum itu tergantung dari nilai a-nya. Perhatikan a-nya di sini tadi negatif 1, berarti dia lebih kecil dari 0, berarti dia terbuka ke bawah, terbuka ke bawah, berarti nilai yang dipunyai adalah nilai maksimum. Karena dia tadi kan terbukanya ke bawah, maka nilai yang dipunyai adalah nilai maksimum.
Sehingga Y sama dengan B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A. Ini adalah rumus untuk mencari nilai maksimumnya. Sekarang kita substitusikan nilai-nilainya. B kuadrat berarti min 2 kuadrat. Kurang 4 kali A-nya, negatif 1 kali C-nya, 15. Per negatif 4 dikali negatif 1. Nah, ini kita selesaikan. Min 2 kuadrat 4. Negatif 4 kali negatif 1 kali 15 itu 60. 60 tambah 4, 64 per 4. 64 per 4 itu sama dengan 16. Berarti nilai maksimumnya adalah 16. Nah, koordinat titik puncaknya berarti ambil aja dari persamaan sumbu simetrinya ini dengan nilai maksimumnya. Persamaan sumbu simetrinya tadi min 1. Min 1, Y-nya 16. Berarti inilah dia koordinat titik puncak. Nah, nilai-nilai inilah nanti yang kita gambarkan ke sketsanya itu, kita letakkan. Nah, ini dia sketsa grafik fx sama dengan min x kuadrat kurang 2x tambah 15. Nah, tugasnya di sini adalah meletakkan titik-titik yang sudah disediakan ke grafik fungsinya. Oke. Nah, yang tadi negatif 5,0, kemudian 3,0 itu kan titik potong terhadap sumbu x. Sekarang kita tinggal letakkan saja. Sini dia negatif 5,0. Kemudian di sini dia 3,0. Lalu titik potong terhadap sumbu y 0,15. Kemudian titik puncaknya adalah negatif 1,16. Nah, inilah dia meletakkan titik-titik yang disediakan ke grafiknya. Inilah dia sketsa grafiknya. Nah, sekarang kita akan menyusun fungsi kuadrat. Maksudnya di sini adalah kita menentukan rumus dari fungsi kuadrat jika sketsa ataupun gambar ataupun unsur-unsur dalam fungsi kuadrat tersebut diketahui. Ada 3 cara untuk menyusun fungsi kuadrat. Yang pertama, jika grafiknya diketahui memotong sumbu x di titik x1,0 dan x2,0 dan juga melalui sebuah titik tertentu, maka rumus yang kita gunakan adalah y sama dengan a dikali x kurang x1 kali x dikurang x2. Yang kedua, jika diketahui grafik tersebut memiliki titik puncak ataupun titik balik xp, yp dan melalui sebuah titik tertentu, maka rumus yang kita gunakan adalah y sama dengan a kali x kurang xp kuadrat tambah yp. Lalu yang ketiga adalah jika diketahui bahwa grafik tersebut melalui 3 titik, yaitu titik x1, y1, x2, y2 dan x3, y3, maka rumus yang kita gunakan adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Inilah dia 3 cara menentukan rumus fungsi kuadrat jika diketahui unsur-unsurnya. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah rumus dari fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu x di titik A 3,0 dan B 7,0 serta melalui titik C 2,10. Nah, di soal diketahui bahwa grafik fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu x dan dia melalui satu titik tertentu. Maka rumus yang kita gunakan adalah y sama dengan a kali x dikurang x1 kali x dikurang x2, di mana x1 dan x2-nya adalah titik potong terhadap sumbu x-nya. Nah, ini dia, jadi x1-nya 3 dan x2-nya adalah 7. Kita substitusikan ke persamaan ini, kita peroleh
menjadi 2 dan Y-nya kita gantikan jadi 10. Sehingga persamaannya 10, Y-nya tadi 10 ya, sama dengan A kali 2 kurang 3 kali 2 kurang 7. Karena X-nya tadi digantikan jadi angka 2. Sehingga kita peroleh persamaan 10 sama dengan 5A dan A-nya sama dengan 2, yaitu 10 bagi 5. Lalu, sekarang kita kembalikan lagi ke persamaan semula, yaitu Y sama dengan A kali X dikurang 3 kali X dikurang 7 dengan mensubstitusikan nilai A sama dengan 2. Oke, ini dia jadinya. Y sama dengan 2 dikali X kurang 3 kali X dikurang 7. Y sama dengan 2 dikali, nah kita kalikan terlebih dahulu yang di sini, X kuadrat dikurang 10X tambah 21. Jadi, rumus fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan, kita kalikan ke dalam ini semua, 2-nya. Jadi, Y-nya sama dengan 2X kuadrat kurang 20X tambah 40. Itu dia untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Kita bahas contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C itu melalui titik 4,7 dan dia memiliki nilai maksimum 8 ketika nilai X-nya sama dengan 3. Tentukanlah nilai dari A kali B kali C. Penyelesaiannya, perhatikan di soal diketahui bahwa grafik tersebut memiliki nilai maksimum 8 ketika X-nya sama dengan 3. Nilai maksimum berarti dia memiliki titik puncak. Titik puncaknya adalah 3,8. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan A kali X dikurang XP kuadrat tambah YP. Di mana XP-nya itu adalah 3 dan YP-nya itu adalah 8. Kita substitusikan Y sama dengan A dikali X dikurang 3 kuadrat tambah 8. Kemudian perhatikan lagi bahwa grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 4,7. Sekarang kita substitusikan ke persamaan di atas ini. X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 7. Sehingga kita peroleh 7 sama dengan A dikali 4 dikurang 3 kuadrat tambah 8. Sehingga nilai A-nya kita peroleh sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke persamaan sebelumnya. Y sama dengan A kali X dikurang 3 kuadrat tambah 8 dengan mensubstitusikan nilai A-nya sama dengan negatif 1. Jadi, Y sama dengan negatif 1 dikali X kurang 3 kuadrat tambah 8. Kita peroleh Y sama dengan negatif 1 kali, ini kita kuadratkan terlebih dahulu. X kuadrat kurang 6X tambah 9. Kemudian tambah 8. Kita peroleh Y-nya sama dengan min X kuadrat tambah 6X dikurang 1. Nah, dari sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan negatif 1. Sehingga nilai A kali B kali C-nya sama dengan 6. Itu dia penyelesaian untuk contoh soal nomor 2. Sekarang kita bahas contoh soal yang ketiga. Suatu fungsi kuadrat diketahui grafiknya melalui titik 2,10, 3,5, dan 4,2. Tentukanlah rumus fungsi kuadrat tersebut dan tentukan juga persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Perhatikan di soal, grafik fungsi kuadratnya melalui 3 titik. Maka rumus fungsi kuadrat yang kita gunakan adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Sekarang kita substitusikan masing-masing titiknya ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Yang pertama, titik 2,10. Nah, berarti di sini nanti nilai X-nya kita gantikan menjadi 2 dan nilai Y-nya kita gantikan jadi 10. Kita peroleh persamaan yang pertama, 10 sama dengan 4A tambah 2B tambah C. Karena X-nya tadi digantikan jadi 2. Berarti nanti kan 2 kuadrat dikali A jadi 4A. Kemudian B kali 2
3B ditambah C. Lalu titik yang ketiga, titik 4,2. Nah, dari persamaan yang ketiga ini, kita peroleh persamaannya adalah 2 sama dengan 16A tambah 4B ditambah C. Sekarang kita mengeliminasi C-nya dari persamaan 1 dan 2. Nah, ini pertama yang Ibu susun di atas persamaan 2-nya dulu ya. Ini bebas, mau persamaan 2 dulu di atas atau persamaan 1 dulu di atas, bebas. 9A tambah 3B tambah C sama dengan 5. Kemudian 4A tambah 2B tambah C sama dengan 10. Kita eliminasi dengan cara mengurangi. Kita peroleh persamaannya 5A tambah B sama dengan negatif 5. Kita sebut dia persamaan 4. Lalu kita eliminasi lagi C dari persamaan 2 dan 3. Persamaan yang pertama tuliskan di atas ini persamaan 3 ya. 16A tambah 4B tambah C sama dengan 2. Kemudian 9A tambah 3B tambah C sama dengan 5. Kita eliminasi dengan cara mengurangi. Kita peroleh 16A dikurang 9A itu 7A tambah 4B dikurang 3B itu sama dengan B sama dengan 2 dikurang 5 negatif 3. Jadi kita peroleh persamaan yang kelima, 7A tambah B sama dengan negatif 3. Sekarang kita mengeliminasi B dari persamaan 4 dan persamaan 5. 7A ditambah B sama dengan negatif 3. 5A tambah B sama dengan negatif 5. Kita eliminasi dengan cara mengurangkan, maka kita peroleh 7A dikurang 5A sama dengan 2A. AB-nya habis ya, sama dengan min 3 dikurang 5. Itu hasilnya 2. Maka dari persamaan ini kita peroleh nilai A-nya sama dengan 1. 2 bagi 2 ya. Sekarang kita substitusikan nilai A-nya sama dengan 1 ke persamaan 4. Nah, substitusikan ke persamaan 5 juga boleh. Karena kita peroleh 5 dikali 1 tambah B sama dengan negatif 5. Maka nilai B-nya sama dengan negatif 10. Sekarang nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 10. Kita substitusikan ke persamaan 1. Boleh ke persamaan 2, boleh juga ke persamaan 3. Tapi di sini kita substitusikan dia ke persamaan 1. Jadi kita peroleh 4 kali 1 tambah 2 kali negatif 10 tambah C sama dengan 10. Maka kita peroleh nilai C-nya sama dengan 26. Sehingga fungsi kuadrat yang kita peroleh rumusnya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 10X tambah 26. Karena tadi nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 10, dan C-nya sama dengan 26. Nah, yang ditanyakan tadi adalah persamaan sumbu simetri. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Min B berarti min 10. Nah, itu sama dengan 10 per 2 dikalikan dengan A. 2 kali 1. 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah 5. Berikut ini adalah soal latihan yang harus kamu kerjakan. Ada 2 soal. Yang pertama, menentukan rumus fungsi kuadrat ketika fungsi kuadrat tersebut menyinggung sumbu X di titik B negatif 2,0 dan juga melalui titik 0,1. Nah, di sini kan katanya fungsi kuadrat itu menyinggung sumbu X. Berarti yang menjadi titik baliknya di sini nanti adalah titik B negatif 2,0. Dan di situ XP-nya negatif 2, YP-nya 0. Lalu soal yang kedua, tentukan persamaan sumbu simetri. Kemudian tentukan juga koordinat titik balik dari fungsi kuadrat yang melalui titik 1, negatif 6, 2, negatif 5, dan negatif 2,15. Nah, untuk menyelesaikan soal yang kedua ini, kita gunakan rumus yang ketiga, yaitu rumus Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi masing-masing titik ini harus kamu substitusikan terlebih dahulu ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, sehingga nanti kamu peroleh SPLTP. Dan kemudian nanti selesaikan
kuadrat dan grafiknya semoga bisa dipahami. Dan tugas-tugasnya tolong dikirimkan melalui Classroom. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.